Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab gugus fungsi pada bagian asam karboksilat atau asam alkanoat, baik berupa tata nama dan reaksi yang ada. Nah, untuk asam karboksilat itu gugusnya adalah COOH, atau kalau kita tulis strukturnya seperti yang ada pada gambar, jadi di sini C rangkap 2 O OH. Nah, untuk rumus umum dari asam karboksilat itu adalah CnH2NO2 dengan nama lazim atau nama trivial asam karboksilat. Di sini tidak ada ketentuan pastinya. Jadi nanti untuk SMA kita akan menghafalkan sampai jumlah C-nya adalah 5. Sedangkan untuk nama IUPAC-nya nanti harus kita tuliskan dulu kata-kata asam, diikuti nomor cabang, diikuti nama cabang atau alkil, baru diikuti nama gugus atau alkanoat. Dimana untuk konsep asam karboksilat ini hampir sama dengan aldehid, bahwa gugus itu selalu berada di nomor 1. Jadi kita tidak perlu mencari gugusnya itu berada di nomor yang berapa. Oke, di sini ada beberapa contoh untuk asam karboksilat. Ketika jumlah C-nya 1, itu nama trivial atau nama lazimnya adalah asam formiat atau asam format atau lebih sering kita sebut sebagai asam semut. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam metanoat. Ketika jumlah C-nya 2, itu nama trivialnya adalah asam asetat atau lebih umumnya kita sebut sebagai asam cuka. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam etanoat. Ketika jumlah C-nya 3, itu nama trivialnya adalah asam propionat dan nama IUPAC-nya adalah asam propanoat. Nah, di sini ada yang lain. Jadi 5 nama trivial dasar untuk asam karboksilat. Untuk jenjang SMA ini yang harus kita ketahui ya, dari asam format sampai asam valerat ketika jumlah C totalnya adalah 5. Nah, kemudian kita akan latihan penamaan IUPAC untuk asam karboksilat, jadi kita ke nama IUPAC saja. Yang pertama, nah di sini ada 2 penulisan ya untuk gugus karboksilat yang saya singkat langsung COH atau diuraikan seperti pada gambar di sini. Nah, untuk menentukan namanya kita tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama adalah rantai paling panjang, di mana kalau menghitung rantai yang kita hitung yang mengandung C ya. Oke, ini rantai utamanya adalah yang lurus. Kemudian karena gugus berada di nomor 1, ya sudah mudah saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita sebutkan kata-kata asam terlebih dahulu. Kemudian ada cabang di nomor 4 dengan jumlah C1, berarti namanya adalah 4 metil. Karena rantainya 5, namanya adalah pentanoat. Soal yang kedua, di sini kita tentukan rantai utamanya di sini juga yang lurus. Gugusnya selalu berada di nomor 1, 1, 2, 3, 4. Oke, hati-hati di sini ada 2 jenis cabang. Cabang yang pertama yang di nomor 2 ini ada OH. OH kalau sebagai cabang namanya hidroksi. Kemudian di nomor 3 ada cabang alkil dengan jumlah C1 berarti metil. Hidroksi dan metil secara abjad duluan hidroksi berarti kita tulis asam, kemudian 2 hidroksi, kemudian di cabang nomor 3 ada 3 metil, karena rantainya 4 namanya adalah butanoat. Soal yang ketiga, di sini rantai utamanya yang paling panjang berarti ini bisa lurus, bisa belok ke bawah ya, sama saja jumlah C-nya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 jumlah C di rantai utamanya. Ada cabang di nomor 2, cabang atas jumlah C-nya 1, itu adalah metil. Yang bawah juga jumlah C-nya 1, metil juga. Tapi di nomor 4, di sini jumlah C-nya 2, berarti namanya adalah etil. Etil dan metil secara abjad duluan. Etil berarti asam, diikuti 4 etil, kemudian di nomor 2 itu ada cabang 2 kali, berarti kita tulis 2,2. Karena jumlah metilnya 2 berarti dimetil, kemudian karena rantainya 6 adalah heksanoat. Soal terakhir di sini rantai utamanya juga yang lurus ya. Ini yang lurus. Penomoran dari gugus mudah saja. 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini juga ada 2 jenis cabang yang kita jarang temui. Nah,
Di nomor 2 ada cabang NH2. NH2 itu namanya adalah amino. Sedangkan di nomor 4 itu ada alkil, jumlah C-nya 1 berarti namanya adalah metil. Amino dan metil duluan amino berarti asam 2 amino 4 metil karena rantainya 5 namanya adalah pentanoat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penamaan IUPAC pada asam karboksilat. Selanjutnya kita ke reaksi pada asam karboksilat. Ada 2 jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi. Esterifikasi ini ketika asam alkanoat atau asam karboksilat bereaksi dengan alkohol akan menghasilkan ester atau alkil alkanoat dengan air. Dimana untuk memprediksikan hasil reaksinya, jadi di sini contohnya ada asam propanoat. Propa karena jumlah C-nya 3 ini kita reaksikan dengan metanol. Nah, bagaimana memprediksikan hasilnya? Jadi ini sudah saya beri kotak-kotak. Jadi nanti untuk reaksi esterifikasi OH di sini itu dia nanti akan lepas. Nah, digantikan posisinya oleh OCH3. Kemudian OH yang lepas tadi akan berikatan dengan H membentuk H2O. Jadi yang struktur awalnya C2H5COOH, sekarang dia akan menjadi C2H5COO CH3 plus H2O. Kemudian yang kedua ada reaksi dengan basa kuat atau bisa kita sebut sebagai reaksi neutralisasi. Nah, untuk asam alkanoat atau asam karboksilat, ketika dia bereaksi dengan basa kuat, akan menghasilkan suatu garam alkanoat plus air. Jadi reaksinya nanti di sini asam tambah basa jadi garam. Jadi ada asam etanoat, saya tambah dengan natrium hidroksida. Nanti di sini OH itu akan berikatan dengan H dari asam etanoatnya. Nah, nanti OH dan H kalau berikatan membentuk H2O. H yang lepas posisinya akan digantikan oleh Na dalam hal ini. Jadi menjadi CH3COO Na. Nah, untuk sifat dari asam karboksilat, untuk wujud sendiri, suku-suku rendah itu berwujud cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi itu berupa zat padat. Sedangkan untuk kelarutan dalam air, suku-suku rendah dari C1 sampai C4 itu dia mudah larut dalam air, namun makin banyak C dalam molekul, kelarutan makin berkurang, dan senyawa yang berwujud padat itu tidak dapat larut. Ini nomor 3 ya. Nah, titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antar molekulnya terdapat ikatan hidrogen ya. Jadi ikatan hidrogen di gugus karboksilat itu ikatan antara H dengan O-nya. Kemudian sifat yang keempat, di sini asam karboksilat itu merupakan suatu asam lemah. Ketika makin panjang rantai C-nya, itu makin lemah asamnya. Kegunaan untuk asam karboksilat yang paling umum di sini untuk asam formiat atau asam semut itu digunakan dalam industri tekstil, penyamakan kulit, dan di perkebunan karet untuk menggumpalkan lateks atau getah pohon karet. Sedangkan asam asetat atau cuka kita tahu itu digunakan sebagai pemberi rasa asam dan sebagai pengawet makanan. Nah, beberapa asam karboksilat lainnya yang penting, ini ada beberapa contoh seperti asam laktat itu dalam susu dan susu masam, kemudian asam oksalat itu berada dalam bayam dan kelembak, kemudian asam tartrat itu dalam sari anggur sebagai garam monokalium, asam salisilat untuk membuat aspirin dan minyak gandapura, asam tereftalat untuk membuat serat polyester, film, dan benda-benda cetakan, sedangkan asam sitrat ini ada pada jeruk dan peri. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari asam karboksilat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.